hari raya Idul Adha itu ada amalan takbir. Takbir itu kan ada dua. Yang pertama takbir mutlak, yang kedua muqayyad. Muqayyad itu takbir yang mengiringi waktu sholat. Kalau mutlak atau mursal itu adalah bebas, dikumandangkan di pasar-pasar dan itu dianjurkan. Kalau hari raya Idul Adha itu ada dua takbir. Yang pertama takbir muqayyad, takbir yang biasa dibaca setelah sholat. Adapun mursal, takbir yang dibaca bebas di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Cuma nanti perbedaan para ulama tentang waktunya dan tentang sighat takbirnya itu kayak apa. Kita bicara di madhab kita dulu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, adapun takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah sholat itu, di dalam madhab kita ada dua pendapat, tapi pendapatnya nggak terlalu jauh. Yang pertama mengatakan waktu masuk subuh tiba. Yang kedua adalah setelah sholat subuh, mirip-mirip. Karena takbirnya apapun bentuknya tetap habis sholat kan. Jadi ada yang mengatakan adalah waktu subuh tiba, itulah waktunya takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu sholat. Ada sebagian lagi mengatakan setelah sholat subuh. Ya dalam hal ini tidak ada perbedaan. Karena takbirnya setelah sholat, kalaupun waktu subuh tiba belum sholat kan tidak takbir. Seolah-olah begitu. Dan bisa saja itu jadikan alasan mengatakan tidak terlalu banyak perbedaannya. Tapi sesungguhnya ada perbedaannya. Nanti ternyata sunnah takbirnya itu bukan saja sholat fardu. Sholat sunnah pun disunnahkan bertakbir. Berarti qobliyah subuh masuk di sini. Sudahlah, nggak usah ribut. Yang penting takbir. Yang nggak repot, yang repot nggak takbiran. Jadi Anda boleh habis subuh tiba, Anda langsung setelah sholat qobliyah subuh takbiran sah. Atau kalau tidak, Anda langsung sholat qobliyah subuh setelah subuh tiba. Kemudian Anda melakukan sholat subuh, habis subuh, namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu. Ini pertama. Adapun mursalnya, mursal itu yang tidak terikat dengan waktu. Dan itu dianjurkan diangkat syiar takbir di masjid-masjid. Kemudian di pasar-pasar, di jalan-jalan. Kapan waktunya tiba? Waktunya tiba ini disamakan dengan hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri, para ulama, kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa di hari raya Idul Fitri berbeda dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri itu adanya mursal, takbir yang tidak terikat dengan waktu sholat. Hari raya Idul Fitri adanya takbir mursal yang tidak terikat waktu sholat, dimulai dari di saat terbitnya, terbenamnya matahari waktu hari raya, baru Anda mengundangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa hari raya Idul Fitri tidak ada takbir setelah sholat. Cuma Imam Nawawi mengatakan ada. Kenapa? Kalau kita katakan ada, kan mursal itu kan bebas. Setelah sholat dan tidak setelah sholat kan tidak ada masalah. Maka dari itu, di pesantren kita ada beda. Kalau takbir hari raya Idul Adha itu dengan hari Idul Fitri beda. Kalau takbir hari raya Idul Fitri itu setelah zikir. Kalau hari raya Idul Adha kita hadirkan langsung setelah sholat. Sebab yang adanya muqayyad, yang takbir setelah sholat itu adanya di Idul Adha. Sehingga kalau hari raya Idul Adha kita bertakbirnya setelah Assalamualaikum langsung takbir. Baru setelah takbir muqayyad, baru setelah itu berzikir.
Setelah itu berdoa, setelah berdoa kan takbir mursal setelah itu. Baik, jadi kurang gini, sudah sederhana, tidak usah. Yang penting amalannya dulu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan nanti di hari Idul Adha? Banyak takbir, banyak tahlil. Khususnya ingat waktunya jelas, menurut mazhab kita Imam Syafi'i, takbir mursalnya, takbir yang dikumandangkan di jalan-jalan di tempat yang bebas tidak terikat dengan waktu adalah disamakan dengan hari raya Idul Fitri, yaitu terbitnya malam hari raya. Datangnya malam hari raya itu mulai kita mengumandangkan takbir di jalan-jalan. Sehingga nanti kita juga akan melakukan konvoi, disunahkan di pasar-pasar dan sebagainya. Kemudian ada pun takbir yang bebas menurut mazhab kita Imam Syafi'i, tadi kita sebutkan mulai dari subuh hari Arafah. Jadi di saat habis sahur, nah itu kurang lebihnya gitu deh. Untuk puasa Arafah, kok datang waktu subuh, itulah waktunya takbir setelah sholat tiba. Akan tapi kita beritahu madhab lain supaya Anda itu punya wawasan bahwa menurut madhab lain seperti madhab Hambali, Ibnu Qudamah menjelaskan takbirnya yang tidak terikat dengan waktu itu bebas. Mulai dari mulai dari awal hari bulan Dzulhijjah sudah dianjurkan. Berarti mulai dari awal Dzulhijjah sudah takbir. Anda sambil rengeng-rengeng lah sambil jualan di pasar sambil takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, makanya tidak usah kaget di sebuah kampung lo kok takbirnya kok dari awal Dzulhijjah. Seperti kunut. Kalau kunut dalam hari raya puasa Ramadan kan kunut menurut kita mazhab Syafi'i adalah kan setelah separuh Ramadan. Mazhab Hambali dari awal Ramadan. Anda tidak usah kaget. Ini perbedaan. Kemudian sighah takbirnya berbeda-beda. Sebagian hanya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar 2 kali ada. Nah, lalu bagaimana dengan hadis yang disebutkan tadi bahwasanya fa'aktsiru fihinna, perbanyaklah di 10 awal Dzulhijjah itu untuk baca tasbih, tahlil, takbir dan sebagainya, itu kan sangat sesuai dengan mazhab Hambali. Tentunya sah saja mazhab Hambali yang mengadu zikir saja, wong semua amalan boleh kok. Hanya kita dalam mazhab Syafi'i harus juga jelas bahwa mazhab Syafi'i tidak. Masuknya adalah waktu subuh tiba. Subuh tiba. Subuh tiba baru nama takbir yang namanya takbir yang terikat dengan waktu sholat. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini takbir biasa, tahlil. Makanya dalam hadis fa'aktsiru fihinna at-tahlila wat-tahmida wat-tasbih wat-takbir, itu adalah yang selama ini Anda paham, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu aja. Dan madhab selain madhab Imam Ahmad adalah membaca itu, perbanyak. Makanya kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, perbanyaklah baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Lain daripada takbir tadi, takbir nanti belum waktunya. Jadi termasuk zikir yang paling utama di 10 awal Dzulhijjah adalah waktu Anda duduk. Zikir yang lain banyak, adalah Allah, ada yang lainnya, tapi utamakan zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi, aktsiru fihinna at-tahlila wat-tahmida wat-tasbih, takbir, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allah la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.